berpikir itu kan netral akan politik lah ya. Semua orang berpikir. Jadi mungkin berpikir bisa menyatukan. Bodoh dan gak peduli itu yang mana yang lebih destruktif. Orang bodoh itu bisa lebih bahaya dari orang jahat. Artinya kan seseorang dengan niat yang baik tapi pemikirannya tidak baik. Bukan pemikiran gak akurat, penalarannya kacau, kusut. Itu bisa sama destruktif sama orang jahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kebangkitan Bangsa. Podcast partai yang paling kece, yang paling keren. Karena tidak hanya menghadirkan tamu-tamu yang istimewa, tapi juga lanskap pemikiran yang progresif. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah bisa dibilang intelektual muda yang lagi cukup naik daun karena karya-karyanya dan pemikiran-pemikirannya yang kerap kali mengundang banyak perbincangan di publik. Kita sambut Abigail Limuriah. Halo. Halo. Halo Nashmi. Sehat. Sehat. Pertama saya mengawali dengan permohonan maaf. Kenapa tuh? Karena saya tidak bisa hadir waktu itu di launching buku dan saya tidak memberikan jawaban. Iya. Ada perintah. Siap. Jadi, gak apa-apa dimaafin. Jadi saya mohon maaf. Permohonan maafnya harus di depan kamera. Harus ya? biar spesial. Ini politisi asli. Kenapa gitu, Bi? Jadi kan biar kelihatan gitu ya. Dan dimaafinnya Dan juga dapat pengakuan publik, dari masyarakat. Kemarin ngelihat Abigail sama rekan Kania Cita ya namanya. Yeah. Baru aja meluncurkan buku yang akhirnya mengundang banyak diskursus juga sih sebenarnya. Sampai ada salah satu pejabat publik yang nenteng-nenteng buku tuh. Di MRT ya. Di MRT di jalan. Entah itu bagian dari marketing strategi atau gimana tuh, Bi? Sudah pasti bukan ya. Sudah pasti bukan. Karena gak mungkin bisa itu unexpected banget lah ya. Nggak masuk red card atau apa itu nggak? Gak mungkin ya. Kalau masuk itu kayaknya mahal banget itu. Iya, tapi alhamdulillahnya karena mungkin figur yang pas ngebawa juga emang figur yang suka membaca ya. Benar. Dan beliau hadir. Jadi kalau misalnya Nashmi atau siapapun ngetik judul bukunya di Google, itu yang keluar itu ada 2 orang berpelukan. Oh, iya, ada momen viral di peluncuran buku itu. Iya. Sebut saja Anies dan Ahok. Iya. Jadi bukunya akan selamanya terasosiasi dengan Anies Ahok berpelukan. Oh. Gitu. Itu nge-create momentumnya luar biasa sih, Bi. Ya. Tapi itu kayaknya pertama kalinya ya mereka untuk ada di satu momen pas. Kalau satu enggak ya, yang sebelum itu tuh ada tuh yang di Balai Kota. Di Balai Kota ya. Tapi berpelukan kayaknya itu. Kalau yang Balai Kota kan selalu tengahnya ada Pak Jarot. Oh iya. Ini pertama kali yang enggak ada Pak Jarot. Pertama kali pelukan. Dan bukunya mungkin relevan juga sama eksistensi mereka berdua di ruang publik selama ini ya. Bisa jadi, maksudnya kan bukunya kan soal cara berpikir ya. Berpikir itu kan netral akan politik lah ya. Semua orang berpikir. Jadi mungkin berpikir bisa menyatukan. Oh, oke. Emang judul bukunya apa sih, Bi? Judulnya Makanya Mikir. Ini pesan juga untuk para pejabat publik juga ya. Bisa tentunya. jadi. Dan juga seluruh rakyat Indonesia. Bener. Mana bukunya ya? Ada bukunya nggak sih? Mana ya? Dilihat ini deh. Merahnya kontras dengan hijau di sini ya. Enggak apa-apa. Boleh lihat, Bi? Boleh. Sorry, dan kiri. Makanya Mikir, panduan berpikir untuk hidup lebih bahagia. Karya Abigail Limuriah dan Kania Cita. Yes. Luar biasa, ini berapa halaman? 290-an ya setahu saya. Hampir 300. Hampir 300. Iya, tapi gak full text ya kalau dilihat kan ada ilustrasi. Visualnya juga aku lihat di mana, Bi? Story-story orang gitu kayak bikin penasaran untuk beli. Tapi aku tahu bakal dikasih sih, jadi. Benar. Udah ada tanda tangannya belum ya? Ada. Coba deh. Mana? Coba depan. Oh, depan. Yeay. Keren. Ini bukan printing gitu ya? Bukan. Oh, tinta basah. Oke, PKB dapat hadiah
Yes. Makanya mikir. Untuk PKB. Untuk PKB keluarga besar Caimin dan seluruh kader di Indonesia makanya mikir. Nah, sekarang coba kita ulas proses dalam penulisannya mungkin ya Bi ya. Kira-kira makan berapa tahun ini? 2 tahunan lebih sih. Itu karena karena nggak fokus juga sih sebenarnya. Bukan karena mikirnya lama justru. Benar. Jadi kayak kan lu tahu gue makanya juga ada kesibukan lain, kayak misalnya gue pas Pilpres kan ada bijak memilih apa segala, itu nggak sempet lah megang itu ya. Iya, kagak sempet lah megang itu. Jadi banyak stopnya sih prosesnya. Bijak memilih masih lanjut itu? Enggak, udah enggak. Udah nggak bijak atau udah nggak milih? Udah nggak milihnya. Udah nggak milih. Soalnya kan udah lewat ya memilihnya. Tapi gue udah nggak di situ. Oh iya, udah di situ. Oke, jangan dibuka di sini lah. Iya, cuman prosesnya kurang lebih 2 tahunan lah. Ada stopnya, ada lanjutnya. Cuman tapi juga karena mikir dan proses penulisannya juga rada lama gitu. Soalnya kan di sini kan jadi kumpulan framework atau kerangka berpikir. Nah, ada yang punya gue, ada yang punya Kania kan nulis berdua nih. Jadi kita ada periode ya kita nguji kerangka berpikir satu sama lain. Terus kalau yang kurang itu dimodif, dipoles dan sebagainya. Jadi berarti ada kolaborasi. Penyatuan chemistry-nya tuh emang udah lama ya, 2 tahun. Penyatuan penulisannya iya. Cuman nggak susah-susah banget sih, soalnya sebenarnya kita setuju-setuju aja gitu. Cuman ada kan si Kania bawa nih kerangka berpikir kayak gini. Yaudah coba gue pakai untuk keputusan hidupan gue sehari-hari, beneran work nggak nih, efektif nggak gitu. Dia juga lakuin yang sama. Ada uji cobanya ya? Ada uji cobanya. Berarti sebenarnya ini bukan buku sekadar memperkaya khazanah keilmuan aja, tapi lebih ke modul atau formula hidup juga ya? Benar, jadi ini nggak tips and tricks kayak kumpulan fun facts gitu ya isinya. Cuman benar kayak formula gitu sih untuk bikin keputusannya sehari-hari banget. Wah, kalau gitu coba kita uji di keluarga PKB kali, kita bikin workshop Bi. Boleh. Boleh ya? Boleh. Workshop PKB makanya mikir. Kayaknya penting juga sih untuk para politisi, kepala daerah. Karena kan maksudnya kalau yang gue coba lihat dari paling nggak animo masyarakat lah terhadap buku ini ya. Sejauh mata memandang gue aja ya. Bahwa ini kan bagian dari algoritma pemikiran kalian berdua nih. Yang stylenya ini cukup beda sebenarnya. Kalau Abigail lebih ke hal-hal yang bisa mengundang pro cons, sesuatu statement yang bisa menjadi perdebatan publik. Tapi kalau Kania ini yang ngebingungin atau kayak gitu. Iya gak sih? Bukannya kebalikan ya? Oh gitu. Enggak tahu. Tapi mungkin jadi gua sama Kania tuh perpaduannya bisa gue bilang bagus gitu ya. Soalnya kalau Kania tuh orangnya dia logikanya tajam banget nih. Lebih dari gua lah. Oh ya? Iya, dia kalau misalnya soal logika tuh udah kayak komputer gitu bisa dibilang. Lu kasih coding dia, ya? Iya, lu kasih dia kalimat yang logika yang nggak masuk akal tuh otaknya ngehang bisa gitu. Langsung korup. Bisa ke detect langsung gitu lah sama dia karena logiknya jalan banget lah. Jadi dia oke banget di situ. Nah, kalau misalnya gua mungkin lebih di cara penyampaiannya ya, itu juga bisa. Maksudnya gue juga dalam substansi juga ada gitu. Cuman gue lebih banyak di buku ini juga make sure sebuah misalnya kerangka berpikir itu tuh aplikasinya relevan ke banyak hal. Gitu. Dan nggak ngawang-ngawang gitu. Jadi ada semacam kolaborasi in that sense. Tapi menurut gue sih kalau misalnya ngelihat konten publiknya ya, Kania tuh jauh lebih niat dan mendarat ya daripada gue kalau lu nontonin konten-kontennya. Dibanding gue kadang kayak ya udah just gitu kan. Mungkin karena itu jadi pro kontra ya. Iya kali. Enggak, maksudnya Abigail ini kan suka nge-capture fenomena yang bukan hanya nge-capture, justru kan ada 2 jenis viral gitu ya. Ada viral based movement, ada viral oriented movement. Nah, kalau yang kerap kali Abigail lakukan ini juga viral oriented movement, kayak tiba-tiba. Bedanya apa tuh? Gue baru pertama kali denger. Kalau base movement tuh lebih ke ada sesuatu yang lagi rame nih, misalkan kemarin LPG gitu ya, soal gas. Terus terjadilah sebuah pergerakan masif. Orang menjemput bola terhadap fenomena sosial. Reaksi. Tapi ada juga yang orang tuh nggak cukup aware, tapi kayaknya ini
bisa deh diangkat sebagai sebuah masalah sosial, misalnya joki. Oh, oke. Ya. Iya. Abigail waktu itu ketika ngangkat joki, menurut gue itu hal yang terlanjur lazim di kehidupan mahasiswa, kehidupan akademik gitu ya. Cuma begitu disorot dari kacamata moral, ternyata dalam gitu. Dan viral. Jadi yang satu tuh udah viral duluan terus direspon, yang satunya bikin wave lah gitu ya. Oke. Gitu. Anda kan kayaknya emang gitu. Iya gak sih? Nggak selalu sih, tapi itu ingat loh yang joki tuh jadi kayak rame banget. Itu rame banget sih. Parah. Itu rame banget, gue juga. Joki ini. Gitu ya. Belum dikontak gue sama Kemendikbud. Sekarang bukan Kemendikbud ya, apa tuh? Kemendikti. Ya. Namanya berubah kan? Yang ada yang Dikdasmen yang pendidikan dasar dan menengah, ada yang tinggi yang baru. Iya, benar. Dikit soal joki deh. Ya, boleh. Biar audiens juga kena ulas sedikit. Waktu itu kan dilematisnya lebih kepada yang satu nih, pertimbangan kelangsungan hidup. Ada sebagian orang yang justru mencari mata pencaharian dari situ. Iya. Yang satu lagi justru melihat ini tidak mendidik. Ya sebenarnya gini, menurut gue seharusnya gak ada dilemanya ya. Oke. Soalnya itu kan emang udah jelas-jelas dari hukum udah jelas-jelas ngelanggar peraturan hukum. Itu plagiarisme dan penipuan akademia kan gitu. Dan ini joki spesifik waktu itu gue ngomonginnya soal yang ngerjain skripsi orang gitu, atau yang ngerjain tugas sekolah orang gitu ya. Bukan joki yang lain-lain nih waktu itu kan, Kak kalau joki Strava gimana Kak, kalau joki Mobile Legends gimana? Enggak itu nggak ngomongin itu ya. Spesifik cuman yang akademik gitu. Itu kan udah jelas penipuan. Nah tapi karena dibikin terlalu dinormalin, dibikin lazim, sampai ada ber-PT-PT kan, sampai PT joki gitu. Ada beroperasi dengan terang benderang gitu. Dan mereka benar-benar bilang kayak kita kerjain tugas sekolah kalian gitu. Ini listnya sampai ber-PT-PT gitu. Nah itu karena dinormalisasi yang akhirnya jadi mata pencaharian orang. Yang akhirnya orang kalau mau diganggu gugat kan jadi kesel gitu. Harusnya kan bukan mata pencarian itu dari awal gitu kan. Tapi ada orang yang waktu itu gue baca ya, komentar-komentar netizen tuh, Kak tapi aku kalau nggak gini adik aku nggak ngasih makan adik. Nah iya, itu karena lagi-lagi karena udah saking menurut gue ya, gue ngerti itu argumennya. Cuman menurut gue karena udah saking dinormalinnya, sampai akhirnya banyak orang tuh yang udah nganggep ini pekerjaan normal dan demand-nya besar sekali. Padahal kan maksudnya kalau cuma ngomongin mata pencarian, ada yang lain kan. Maksudnya opsinya kan banyak dong, nggak harus cuman joki, skripsi secara spesifik itu gitu. Nah tapi kan karena udah dinormalisasi, demand-nya banyak, akhirnya ya ini yang pekerjaan yang oke nih gitu. Jadi orang banyak yang bergantung akhirnya di situ. Nah harusnya kan kita udah diintervensi sebelum nyampe tahap itu gitu. Dan waktu itu yang gue bahas ya Mi, itu bukan soal, bahkan yang awal-awal gue bahas tuh bukan soal lu jangan ngejoki, gue bukan ngomong gitu loh. Yang gue bilang tuh, gue kira yang ngejoki itu sadar dia lagi nipu, cuman dia nggak peduli. Paham dong? Kayak misalnya ada yang nyuri bank nih. Ya udah gitu, dia nyuri bank, dia sadar dia nyuri bank. Gitu kan. Nah, yang gue bingung itu ternyata banyak yang ngerjain perjokian itu nggak sadar dia lagi nipu. Gue sebenarnya cuman komentarin itunya gitu. Maksud gue ya lu mau ngejoki silahkan. Maksudnya gue nggak ngedebatin itu. Tapi at least lu paham ini nih penipuan gitu kan. Yang gue bingung kenapa sampai dibangga-banggain, malah sampai di flexingin apa segala gitu. Sampai dibuat unit usaha sampai segitu niatnya gitu ya. Iya, dan dibela. Maksudnya gini, misalnya gue ngekritik nih. Tindakan mencuri itu salah gitu. Lu gak akan lihat maling keluar bilang kayak, Kak mohon maaf nih ya, maling itu tuh sebenarnya tidak salah.
monggo coba ada argumennya. Ini kan pekerjaan. Dia nggak akan gitu. Dia pasti diam-diam ya dia lakuin aja diam-diam gitu. Nah yang gue bingung nih Joki kenapa sampai dibela kan lucu. Gitu. Ini sama halnya yang ketika lo ngangkat soal nemu uang. Nemu uang gimana ya? Ya misalkan kalau kita nggak sengaja nemu uang itu. Oh yang ATM dijebol itu ATM, ya. Tuh kan. Iya gak sih? Itu gue ngangkat deh. Kayaknya iya deh. Iya gue ada. Oh enggak, gue komentarin doang. Enggak sampai kayak Joki. Iya. Jadi sempet yang ada tapi terjadi perdebatan soal itu, Bi. Nah itu gue komentarin perdebatan itu. Kan ada yang nemu dompet orang. Yeah. Nemu dompet orang, terus karena ada KTP dia pakai tanggal lahirnya untuk ngejebol ATM-nya kan. Nah terus itu kan nyuri. Iya. Jelas. Iya. Maksudnya ngejebol ATM ya bukan nemu dompetnya ya. Ada niat jahatnya lah. Ya iya kan. Terus orang pada kayak itu berkat Kak. Gue cuman komentarin itu ya kayak apa ya kayak gitu kayak gue sampai bingung terus nggak tahu ya terus viral lagi emang sih. Iya artinya ini balik lagi ke soal buku ya, fenomena sosial yang terlihat receh, maksudnya kayak suka gampang aja kejadian gitu ya. Tapi kalau kita pikir-pikir ini dasar pondasi berpikirnya juga kayak ada gitu loh. Ada, gue bahkan argue ini bukan soal moral sih, cuman soal ya proses berpikir dan pengkategorian permasalahan aja gitu. Yang kayak dimana ya itu ngebedain nemu sama nyuri aja tuh gak bisa. Gitu kan. Yang dimana penipuan aja tuh kategorinya ini nih masuk ke kategori penipuan aja gak bisa. Bahkan yang waktu misalnya perdebatan Joki ya. Waktu itu tuh sampai ada yang bilang ke gue kayak bedanya Joki sama misalnya ART apa Kak gitu, atau bedanya Joki sama konsultan pajak itu apa, atau travel agent. Nah itu kan beda kategori, tapi itu mereka nggak bisa bedain ternyata gitu. Saya di otak mereka mungkin Joki itu ya servis aja, sekedar servis udah splek gitu. Tapi nggak kepikiran tujuannya. Terus habis itu kayak ya ini kan lu ngerjain terus diklaim itu sebagai kerjaan orang. Itu kan nipu gitu. Maksudnya kayak sesimpel itu aja gitu. Atau misalnya kayak truk terguling terus pada dijarah kan. Itu kan fenomena yang sering terjadi juga tuh. Yang dimana artinya orang kan sebenarnya itu I would argue nggak bisa ngebedain ranah bukan ranah privat publik ya, tapi kayak kan kita di negara ini punya konsep sebenarnya private property gitu. Yang dimana ya itu kan isi truk itu tuh punya orang. Tapi begitu jatuh ke jalan orang tuh anggapannya kayak ini udah milik publik gitu. Iya gak sih? Nah itu tuh kayak jadi menurut gue bukan karena mereka secara intensional pengen jadi orang jahat gitu Mi. Cuman mungkin salah kategori apa segala. Nah makanya di buku ini juga ada satu framework yang dimana kita ngebedain antara bodoh sama jahat. Lebih bahaya orang bodoh. Benar. Karena mereka yang pertama menurut gue populasi orang bodoh bisa jauh lebih banyak daripada populasi orang jahat ya. Jadi orang jahat tuh rada jarang lah orang yang nyampe ke sana gitu menurut gue. Dan kalau misalnya di definisi framework yang kita pakai, bedanya bodoh sama jahat itu dia nguntungin diri, ngerugin orang lain. Bodoh itu dia ngerugiin diri, ngerugiin orang lain. Artinya total yang rugi lebih gede. Iya. Kalau sekedar jahat kan kadang-kala kita bisa memprediksi langkahnya ya. Benar. Tapi kalau bodoh ya tiba-tiba kayak gitu. Kenapa jadi begitu gitu kan? Dianya juga nggak sadar. Kita tegur marah. Kan ini tidak salah gitu. Iya. Gue pernah dengar juga sih, memang kan ada kurang lebih ada 4 ya kalau nggak salah kategori anak muda gitu ya di Indonesia. Yang pertama dia yang bodoh tapi peduli.
Oh, oke. Bodoh tapi peduli tuh Saya pernah denger ini mereka, kategorian ini. ya mereka yang demen demo nih. Pas ditanya ketika demo, lu apa yang lu Nggak tahu. suarakan? Nggak tahu. Ya, Gue ngikut teman gue. iya, iya. Gue bahkan ada yang sampai gue dibayar untuk melakukan ini. Jadi kepeduliannya tuh tidak berdasarkan pada logic sense-nya dia sendiri gitu loh. Itu yang bodoh tapi dia peduli. Ada juga yang dia pintar tapi nggak peduli. Iya. Lebih ke individualis, maunya ya tajir sendiri, mikirin diri sendiri, enak-enak sendiri. Ada juga yang udah nggak pintar, nggak peduli. Ini musuh. Bodoh dan gak peduli. Iya, ini musuh masyarakat nih. Musuh. Tapi menurut lu Preman. bukannya lebih bahaya yang bodoh dan peduli ya daripada bodoh nggak peduli? Bodoh nggak peduli dia nggak ngapa-ngapain. Bodoh dan peduli dia melakukan aksi yang bisa jadi destruktif gak sih? Bisa jadi. Kalau dengan definisi yang lu jelasin tadi ya, Iya, maksudnya gue dari yang gue dengar. Kalau bodoh nggak peduli kan dia artinya ya udah kayak asik sendiri gitu nggak sih? Iya. Ini kalau bodoh dan nggak peduli itu kayak bisa jadi omongan-omongan komika yang kayak pengangguran tuh musuh negara. Loh, Oh, jadi pengangguran. kenapa gue dimusuhin, kan gue nggak ngapa-ngapain. Itu kan. Makan subsidi soalnya gitu. Nah, tapi ada yang keempat itu yang Pintar mungkin dan gue berharap, peduli. ya, pintar dan Paham, peduli ya. Contoh Kak Abigail. Oke, itu stance official PKB itu. Bisa sih kayak di highlight di satu media nanti ya. Boleh nggak apa-apa. Tapi menarik sih itu tadi yang bodoh dan peduli sama bodoh dan gak peduli itu yang mana yang lebih destruktif? Bisa dikaji kali ya. Itu menarik sih. Saya menurut gua yang pertama lebih destruktif soalnya kayak jadi ini ada juga kita bahas di buku ya yang dimana basically kita bilang tanpa penalaran yang tepat, tanpa pemikiran yang tepat, niat baik bisa jadi dampak buruk gitu. Dan artinya kan yang ketika dibilang orang bodoh itu bisa lebih bahaya dari orang jahat. Artinya kan seseorang dengan niat yang baik tapi pemikirannya tidak baik, bukan pemikiran nggak akurat, penalarannya kacau, kusut, itu bisa sama destruktif sama orang jahat gitu. Sama daya rusaknya sama. Daya rusaknya sama gitu kan. Nah kayak menurut gua kalau misalnya pakai kategori lu tadi, misalnya ada seseorang yang bodoh gitu kategorinya, tapi dia peduli, artinya dia mau melakukan aksi gitu ya. Tapi akhirnya kan aksinya bisa malah merugikan diri dia dan merugikan orang lain. Dibanding misalnya dia bodoh nggak peduli, ya dia nggak mencoba untuk beraksi apa-apa gitu. Tapi gue nggak tahu sih ini dari penangkapan gue gitu. Bener nggak translation dari definisi yang lu kasih itu? Bisa jadi, cuma kan kadang-kadang mereka juga yang turun aksi dasarnya juga dasar dibayar atau dapat makan. At some point itu juga. Menurut gue kalau yang dibayar itu pinter loh. Pinter. Iya. Soalnya dia kan tujuannya pengen menguntungkan diri. Dia dapat duit, tapi dia ngerugiin orang lain kan. Pinter itu. Jahat maksudnya. Oh jahat. Jahat, iya jahat kan ya pinter tapi jahat gitu ya. Yang dimana dia nggak peduli lah orang lain rugi. Yang penting dianya untung gitu, dia dapat uang. Menurut gue itu bukan orang yang bodoh sih. Oke. Dia bisa mengambil peluang. Iya, kayak buzzer gitu kan, mirip kan. Iya bisa. Learning without thinking is useless. Thinking without learning is dangerous. Itu. Siapa yang bilang? Itu ilmuwan saya pernah Nonton baca. ini ya, klipnya Mbak Nana ya? Saya pernah baca. Oh. Mbak Nana ngomong gitu juga. Mbak Nana nge-quote itu di book launch kita dari siapa ya? Lupa gue. Tapi itu philosopher Chinese sih. Chinese philosopher. Iya. Confucian ya? Confucius. Maybe. Terus gimana? Ini kan kalau ditarik ke kacamata yang lebih luas gitu ya. Yeah. Hidup kita nih kan rangkaian pengambilan keputusan ya Bi ya.
Iya. Kayak orang bisa mengartikan kualitas manusia itu diukur dari bagaimana dia mengambil keputusan. Dan akumulasi pengambilan keputusan itu yang membentuk karakter kita. Misalkan tiap hari kita mengambil keputusan baik ya, bisa diartikan kita orang baik. Tiap hari kita mengambil keputusan yang kayak buruk juga bisa jadi itu membentuk kita menjadi orang yang buruk gitu loh. Kayak misalkan nih ada ibu-ibu atau emak-emak pasang sen kanan tapi dia belok ke kiri. Ada yang pasang sen kiri nggak belok-belok. Itu kan kayak gambaran mengambil keputusan yang bisa jadi itu emang karakter ibu-ibunya gitu. Nah ini diulasnya seperti apa di buku ini? Iya, jadi kalau misalnya kayak contoh yang tadi tuh, yang soal sen gitu ya. Sebenarnya kita di buku ini sama sekali nggak ada ngomong tentang baik dan buruk gitu ya. Yang bisa dibilang etika gitu ya. Tapi kita lebih ke yang tadi. Jadi kalau misalnya ngesen kanan tapi malah belok kiri, menurut kita, nah itu tuh either dia jahat atau dia bodoh gitu. Nah tapi itu semua tergantung tujuan. Tujuannya, kalau misalnya tujuan dia memang saya ingin ngebingungin orang ini belakang saya aja gitu. Ya artinya itu jahat ya. Ada mens reanya kalau bahasa hukumnya. Benar. Tapi kalau misalnya tujuan dia enggak kok dia pengen nyetir dengan baik kok gitu. Cuman ya nggak tahu, nggak fokus gitu atau apa. Ya itu artinya bodoh dong, karena kan dia punya potensi ditabrak juga. Artinya dia ngerugiin diri, ngerugiin orang lain. Betul. Gitu kan. Nah itu makanya ini salah satu yang ditekenin Mi, itu bahwa sesuatu tuh bisa dibilang merugikan, menguntungkan. Seseorang bisa dibilang jahat atau bodoh atau pintar dan sebagainya, itu tergantung tujuannya. Dan ini makanya salah satu framework yang paling awal kita introduce tuh namanya objective oriented principle. Apa itu, Bi? Itu jadi ya itu kita bilang, kadang kan kita dari hal receh kayak misalnya mungkin ada yang nanya kayak, Kak mending saya masuk partai PKB atau ke swasta nih gitu. Atau Kak mending saya nyalek di Jakarta apa di Banten gitu, nggak tahu apa. Atau misalnya ya mending gue suka 2 orang nih, naksir sama 2 orang, gue sama yang mana ya gitu. Nah itu semua kan jawabannya tergantung tujuan. Lu pengen jadi apa? Lu pengen kehidupan yang kayak apa? Lu demennya apa? Iya kan? Nah jadi artinya dalam kita buat keputusan bisa dibilang keputusan yang baik atau buruk, itu tergantung tujuan kita apa dulu gitu. Dan untuk menentukan tujuan ini, yaitu perlu bisa dibilang salah satunya self awareness juga gitu. Makanya banyak orang kan yang bilang, ini mah suruh orang mikir doang gitu. Kapan merasanya, atau kayak ya dituduh mikir tuh mematikan emosi gitu. Tapi padahal untuk kita nentuin tujuan hidup kita misalnya, apa yang kita mau, itu kita perlu sangat in touch dengan emosi kita dong. Betul. Gitu. Jadi ini dalam level individu gitu ya. Tapi kalau kita tarik lebih jauh, sebenarnya misalnya dalam level politik, dalam level bernegara gitu ya, kita bisa bilang misalnya sebuah kebijakan itu baik buruk, dalam arti maksudnya baik atau sebuah kebijakan yang baik, kebijakan yang menguntungkan, kebijakan yang bodoh atau kebijakan yang jahat, yaitu tergantung tujuannya apa nih yang mau dicapai dari kebijakan itu gitu. Nah, terus habis itu kita juga ada soal ranah, kita ada bahas juga setelah kita tahu tujuan, ada ranah yang dimana ada yang masuk ranah realita, informasi nih ya, ada yang masuk ranah preferensi atau selera. Nah ini nih sering kecampur aduk, jadi akhirnya tuh debat kusir, jadi nggak nyambung gitu. Misalnya? Kayak misalnya gini, misalnya bilang gini, PKB tuh partai terfavorit gue gitu. Misalnya gue bilang gitu. Kok misalnya emang beneran? Misalnya. Atau ini suara hati nih. Nah itu tuh kan masuk selera kan. Oke. Kalau nanti tiba-tiba misalnya gue ngomong gitu, terus ada orang yang ngedebatin bilang gini, enggak kok PKB nih ada faktanya A, B, C, D gitu. PKB partainya misalnya warna hijau, dan warna hijau itu artinya tidak baik gitu misalnya, nggak tahu ya. Ya itu kan nggak relevan gitu, karena ini soal selera
Preferensi. Nah tapi kalau misalnya gue bilang PKB tuh ketua umumnya Najmi, Caimin. ya bener nih. Tapi kalau misalnya gue ngomong gitu, nah lu bisa debatin gue, karena itu masuk ranah realita, fakta. Ini debat masuk akal, gitu loh. Nah jadi kita harus pisahin dulu nih yang mana yang ranahnya fakta atau realita. Kalau ranahnya masuk realita, itu bisa didebatin dengan fakta. Tapi kalau masuk ranah preferensi, itu udah selera orang. Nah kadang tuh suka kecampur. Benturannya di situ. Kayak misalnya, kalau misalnya ngambil contoh yang paling recent gitu ya, misalnya tentang kabur aja dulu, ya kan? Ini kan lagi rame nih. Terus banyak yang misalnya yang kontra bilang kabur aja dulu itu mindset yang salah gitu. Karena seharusnya orang sebagai manusia tuh kita pengen kontribusi ke negara gitu, misalnya bilang gitu. Itu menurut gua absurd, karena seseorang pengen kabur itu kan preferensi dia dong, itu kan terserah goal hidup dia. Ketika dia bilang salah, itu kan gak ada acuan realitanya. Tapi kalau misalnya dia bilang kabur aja, gue gak demen sama kabur aja dulu, gue benci sama itu gak apa-apa. Benci suka kan dia gak apa-apa, valid aja opini dia gitu. Jadi jadi dan ini juga berlaku misalnya dengan kebijakan pemerintah gitu, misalnya makan bergizi gratis gitu. Kalau misalnya ada orang yang bilang saya suka makan bergizi gratis karena menurut saya ya semua anak Indonesia emang seharusnya kok dikasih makanan siang gratis, dan itu akan meningkatkan dan itu akan menurunkan stunting gitu. Nah dalam argumen itu dia ada ngasih dua ranah tuh, yang dia bilang menurut saya emang seharusnya semua anak dapat makan siang gratis itu preferensi. Tapi ketika dia bilang dan itu akan menurunkan stunting, itu masuk fakta. Nah artinya kalau mau didebatin yang di sini bisa nih, kita kasih faktanya, bener nggak nih kajiannya makan bergizi gratis bisa nurunin stunting? Ini datanya nih kajiannya bla bla bla. Tapi kalau misalnya buat argumen yang dia preferensi, percuma lu kasih dia misalnya jurnal atau apa, ya gak orang mempan. Itu preferensi dia gitu. Nah itu contohnya lah gitu, yang dimana buku ini mengulas lah. Iya di situ. Cuman kita nggak bahas politiknya ya, kita bahas yang lebih ke sehari-hariannya. Cuman sebenarnya kalau ditarik tuh banyak terjadi, bisa dilihat di berbagai macam hal. Gitu. Yang gue juga dengar dan lihat, ini kan ada dua faktor yang diulas nih di buku ini. Faktor hygiene. Oh iya. Dan faktor motivasi. Itu based on psikolog siapa namanya? Herzberg. Yeah. Jelasin dikit Bi, itu maksudnya apa Bi? Jadi kalau itu tuh untuk ngebantu kita dalam nentuin apa ya, bisa dibilang tujuan karir. Oh, Oke. Ini kita spill dikit nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Iya, jadi ini menarik, yang ini bisa dibilang lebih ngebantu orang umur 20-an atau 30-an yang masih quarter life crisis, yang bingung mau ngejar karirnya apa nih gitu kan. Misalnya mau bingung pengen tujuan hidupnya apa gitu. Nah, jadi kebanyakan orang tuh mikir kan misal karir. Karir tuh dalam satu spektrum yang sama aja. Dimana ya either lu benci kerjaan lu atau karir lu atau lu suka gitu. Nah tapi padahal menurut si Herzberg itu dua faktor yang beda. Jadi faktor yang bikin lu benci sama faktor yang bikin lu suka itu tuh dua spektrum yang beda nih. Jadi lu bisa benci banget dan suka at the same time, atau lu bisa gak suka atau gak benci at the same time aja gitu. Misalkan suka karena gaji, iya, nah kompensasi. Nah dia bagi jadi dua. Yang faktor benci itu namanya hygiene. Itu termasuk gaji, kayak uangnya cukup apa enggak, terus environment kerjanya, tunjangan gitu ya, bosnya kayak apa dan sebagainya gitu bisa dibilang. Jadi faktor-faktor eksternal lah, yang dimana kalau faktor eksternalnya itu tuh oke, lu gak benci aja, lu oke lah sama kerjaannya, tapi nggak bisa bikin lu cinta gitu. Yang bikin lu cinta itu yang faktor motivasi. Yang dimana misalnya lu ngerasa diapresiasi di kerjaan itu, lu ngerasa lu beneran bikin kontribusi bermakna, lu bisa
tumbuh secara personal dan sebagainya. Jadi faktor internal. Nah, pesannya tuh jadi yang dari 2 faktor ini itu dimana ya udah ketika kita nyari pekerjaan atau karir yang mau dikejar, jangan cuman yang menuhin faktor hygiene atau yang cuman menuhin faktor motivasi gitu. Keduanya berdampingan. Harus iya yang keduanya, dan faktor hygiene itu seberapa sih dia cukup, dan faktor motivasi seperti apa sih yang memotivasi lu sampai lu suka gitu kan, itu beda untuk setiap orang, beda-beda. Yeah. Jadi ya lagi-lagi perlu self reflection. Tapi dengan ngemisah ini, itu harusnya bisa ngebantu untuk mulai identifikasi gitu. Yeah. Nih, kalau kita ngomong visi Indonesia Emas 2045, artinya kan mungkin Abi juga dengan rekannya Kani Cita juga membayangkan dalam penulisan buku ini juga ada bridging menuju sana dong. Gimana anak-anak mudanya, masyarakatnya juga harus dilatih nih daya berpikirnya. Harus bisa ngebedain nih tadi antara preferensi dengan fakta yang ada. Nah, ini kan sangat kuat dipengaruhi oleh para pemangku kebijakan. Artinya tidak cuma anak mudanya nih atau warganya doang yang disuruh mikir, tapi para pemangku kebijakan juga harus bisa adil sejak dalam pikiran, kalau kata Pak Pram. Bukan Pramono Anung ya, Pak. Tahu. Nah, para pejabat ini mungkin di PKB juga dan di partai lain juga terjadi. Mereka untuk menjadi anggota dewan, untuk menjadi stakeholders, decision maker di policy making ini, itu butuh dana yang cukup besar. Artinya kadangkala para pejabat ini justru dikotakan ke dalam satu faktor hygiene doang mungkin ya. Bagaimana dia dipaksa untuk mengembalikan misalkan modal yang dia keluarkan. Akhirnya dia punya semacam utang budi terhadap siapa yang membantu, sehingga lanskap pemikirannya tuh terhadap suatu realita hanya sempit kepada mereka yang hanya dianggap punya interaksi lebih, tidak kepada masyarakat luas. Gitu. Ini menjadi relevan nggak sih dengan faktor motivasi dan hygiene ini? Bisa jadi. Jadi menurut gue tentunya kita nggak bisa ya, kayak kita harus realistis gitu loh. Yang dimana kita nggak bisa ambil pekerjaan cuman untuk mengabdi, berkorban, mengorbankan diri. Yang dimana kita tidak dapat apa-apa semua untuk negara, itu nggak masuk akal. Semua merah putih gitu nggak? Nggak bisa. Mungkin bisa 3 hari ya. Tapi kalau seumur hidup nggak mungkin bisa. Orang tuh manusia tuh secara lumrah banget menurut gue itu secara nature kita pasti nyari keuntungan gitu, nggak mungkin. Dan ada cost benefit analisisnya pasti ya. Iya, dan keuntungan nggak harus uang gitu, kan bisa kepuasan batin atau misalnya fasilitas, apresiasi, fasilitas, pengakuan dan sebagainya gitu. Cuman nggak mungkin orang tuh disuruh berkorban kayak semua demi gitu, nggak mungkin lah gitu. Kita harus realistis. Dan ini menurut gue lebih relevan masuk ke insentif dan disinsentif sistem gitu. Baik. Yang menurut gue ya, yang dimana itu ada juga dibahas di buku, yang dimana manusia itu secara garis besar mereka akan ngejar sesuatu yang ada insentif ya, yang menguntungkan mereka, dan mereka akan menghindari sesuatu yang ada disinsentifnya atau yang merugikan mereka gitu. Dan makanya sebenarnya kita ini bisa dibilang sistem gitu, sistem insentif. Makanya kan kayak misalnya di sebuah kantor nih, karyawan yang ngasih omset lebih akan dikasih bonus. Karyawan yang merugikan, misalnya yang nyuri, akan dipecat gitu. Itu kan insentif disinsentif sesuai dengan tujuan perusahaannya gitu kan. Nah, jadi kita harus lihat di sistem politik kita hal apa yang diinsentifkan, hal apa yang dikasih disinsentif gitu. Gue selalu paham gitu bahwa menurut gue ya, pejabat atau politisi itu orang-orang yang sangat realistis. Mereka lihat insentif sistemnya gitu kan. Mereka lihat kampanye macam apa sih yang dapat insentif coblosan dari publik. Mereka lihat
posisi-posisi apa sih yang dapat insentif uangnya lebih banyak, yang bisa dapat kickback misalnya. Oh gitu ya. Iya. Oh. Dan soalnya apa ya? Nah makanya ini harus yang kayak lu bilang tadi misalnya, oke, sistem kita di mana memang biaya politik mahal. Ketika seseorang pengen berkampanye misalnya, emang demokrasi kan mahal gitu ya. Mereka harus ngeluarin dana segini. Ditambah lagi masih ada politik uang, ada apa bla 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 yang bikin tambah mahal nih. Gitu. Nah, ini kan artinya ketika mereka menjabat itu tuh apa yang akan mereka kejar gitu kan. Itu kan semuanya karena sistemnya. Gak mungkin ada orang yang saya rela mengeluarkan semua uang saya demi negara, gak mungkin. Gak mungkin. Menurut gue gak mungkin lah. Gak bisa ya, mungkin di PKB banyak bisa yang kayak gitu. 10.000 doang gak apa-apa gitu ya. Cuman kalau yang sampai kalau kalah banyak yang jadi gila gitu kan. Maksudnya kan artinya uangnya besar sekali gitu misalnya. Kok pas ngomong gila kayak agak nunjuk ke saya gitu maksudnya? Gitu ya, enggak sih. Lu gak gila kan? Enggak, kan gue udah pernah yakinkan kalau ketika kita brunch, alhamdulillah gue masih sehat, Bi. Benar, lu masih waras sih. Nah, meskipun banyak juga ya. Iya. Nah jadi menurut gue, makanya gue selalu apa ya, percaya bahwa sistem tuh yang paling penting, sistem dan apa yang lu insentifkan gitu. Gak bisa ngandelin kebaikan individu. Tapi ngomongin sistem juga kan artinya ada dua arah ya, tidak hanya para elit politiknya saja, tapi juga demografi penduduknya nih. Iya, benar. Mendukung apa enggak terhadap sistem itu? Karena iya, benar. Gue melihat mungkin pertama kali ya, kemarin gue terjun di pemilu 2024, itu nuansa politik transaksionalnya jauh lebih real dibanding politik gagasan, politik moral gitu loh. Gue sampai nanya berkali-kali ke warga yang gue jumpai, ngumpulin ratusan orang, gue tanya, Bu, di rumah udah dapat berapa minyak goreng? Misalkan. Pada ketawa, dapat 3 bang, dapat 3, dapat 5, warna-warni ya Bu ya minyaknya. Bingung, maksudnya warna-warni gimana bang, kan cuma satu warna. Iya, ada dari si merah, ada yang si kuning. Bungkusnya warna-warni. Iya, stikernya gitu ya. Tapi mereka cukup terpengaruh sebenarnya, Bi, terhadap pemberian itu gitu loh. Tentu. Nah makanya lagi-lagi gini, menurut gue. Nah ini kan soal insentif ya. Sebenarnya kan dengan sistem dan kultur yang ada nih yang udah dibiarin jadi normal ya, sama kayak joki waktu itu. Kan. Ini udah mengakar, udah dibiarin Sistemik. jadi normal, sistemik. Jadi akhirnya warga sekarang ngelihatnya ketika pemilu, goalnya itu bukan memilih pemimpin yang bisa memimpin, tapi goalnya itu mendapatkan kickback sebanyak-banyaknya. Iya. Gitu kan. Musiman jadinya ya. Udah terbentuk kan, yang akhirnya mereka ngejar insentif itu. Karena selama ini dibikin insentif disinsentifnya kayak gitu. Dan apalagi mereka juga ngelihat kan, gue sering dengar argumennya, ya nanti juga siapapun kepilih, mereka nggak akan dengerin rakyat. Jadi mending dapat untung sekarang dulu nih, daripada kayak sekarang nggak dapat untung, nanti nggak dapat untung juga. Kayaknya itu bukan konstituen PKB deh itu. Nah gue nggak tahu, Iya. tapi Kalau PKB gue sering dengar itu yang kayak gitu argumennya. Dan menurut gue itu realistis. Makanya gue nggak suka orang yang bilang kayak warga yang suka mengeneralisir gitu mungkin ya, warga tuh bodoh gitu, Nggak politisi juga. bodoh. Enggak, mereka tuh sebenarnya sangat realistis gitu. Cuman ya masalahnya mereka diceburin di sebuah sistem dan kultur yang udah ngakar banget, yang insentif disinsentif sistemnya tuh menginsentifkan hal-hal yang salah gitu menurut gue. Dan menurut gue untuk mengubah sebuah sistem, untuk mengubah sebuah kultur, itu peran yang lebih besar harus dari atas ke bawah. Nggak bisa kita nungguin bawah ke atas. Harus, apalagi di Indonesia yang budaya menghormati pemimpin, menghormati orang yang lebih tua, atau menghormati mereka yang jabatan lebih tinggi itu lebih kental ya. Mereka mencontoh artinya. Itu budaya mencontoh tuh sangat ada gitu di Indonesia. Makanya menurut gue harus dari atas ke bawah ngasih lihat insentif sistem, goal yang seharusnya kita kejar tuh kayak apa sih.
yang ngasih ngedesain juga ketika di bawah ada yang ngelakuin hal yang benar, mereka dapat insentif, bukan malah disinsentif. Sekarang kebalikan kan, seringnya warga yang patuh malah merasa dirugikan dibanding yang ikut main misalnya, gitu. Nah itu kan artinya dari insentif sistemnya aja udah salah yang dan yang sulitnya kalau di level negara, gue harus akuin nggak bisa nyalain satu orang doang. Ini semuanya saling nge-feedback satu sama lain dan partisipasi gitu. Nah tapi gimana cara nge-break cycle-nya mulai ngubahnya, menurut gue harus dari atas ke bawah. Tentu dari bawah ke atas bisa ada peran, cuman titik beratnya tanggung jawabnya lebih atas ke bawah. Iya. Gitu. Makanya yang ideal kan, gue pernah dinasehatin sih sama seorang guru, jangan pernah cari penghidupan di dalam politik, tapi temukanlah kehidupan di dalam politik. Nangkep gak? Nangkep, cuman susah ya nerapin. Gimana caranya itu? Iya. Saya jadi mungkin berkaca, iya. Politisi kan sebuah kerjaan deh. Jadi yang lu harusnya bisa hidup dari betul, situ dong. Betul. Tapi mungkin ada realita yang mereka tuh katanya ya, gue nggak pernah juga jadi pejabat di US, tapi kan mereka once mereka mengabdi para calegnya, para apanya, justru mereka yang sudah selesai dengan kehidupan personalnya, kehidupan udah selesai dengan basic needs-nya lah. Justru ada funding dari masyarakat untuk mendukung kandidat tertentu atau mungkin di sini caleg tertentu gitu. Nah di Indonesia ini kayak masih berat karena masih dianggap sebagai sebuah pekerjaan, bukan sebuah pengabdian gitu kali ya. Nah, gue nggak tahu ya. Maksudnya lu definitely punya pengalaman yang jauh lebih real daripada gue. Ya nggak, ini mah udah nggak bisa didebatin lah. Gue di luar, gue belum pernah nyoba. Lu udah terjun, lu udah di dalam, bisa di dalam. Itu fakta ya? Itu ya ini oke lah gitu. Kalau gue bilang enggak gue pengalaman politiknya lebih dari lu, kok gue diketawain nih. Nggak mungkin lah. Cuman maksud gue tetap apa ya, gue kurang bisa nyaman dengan cara berpikir, atau gue kurang nyaman aja kalau misalnya sesuatu tuh dibiarin ke kebaikan hati manusia sih. Kayak misalnya tadi dibilang kan kayak harusnya politisi tuh semuanya yang sudah kelar dengan dirinya, yang mengabdi gitu. Kayaknya susah ya untuk berharap itu bisa berjalan untuk banyak orang gitu yang menjabat. Politisi ya mau nggak mau emang pekerjaan menurut gua yang seharusnya orang nggak melarat ketika mereka jadi pejabat publik. Tapi ada checks and balances supaya menghentikan ada disinsentifnya ketika mereka ngambil yang bukan hak mereka gitu. Tapi kan mereka juga perlu dapat reward dong, insentif kalau mereka melakukan pelayanan publik yang baik gitu menurut gua. Dan mereka juga harus punya kehidupan yang layak lah menurut gue gitu. Nah sekarang kan isunya menurut gue bukannya jadi pejabat publik, atau gini, mungkin nggak diformalisasiin gitu ya. Jadi kayak lu jadi pejabat publik bisa melarat atau bisa sangat bukan melarat sih, bisa pas-pasan atau bisa sangat-sangat flourishing dan berjaya, itu tuh dengan cara informal kan. Kayak perbedaannya itu harusnya kan diformalin gitu, diformalisasiin supaya kayak perusahaan gitu. Kalau misalnya lu mencapai KPI tertentu atau bikin sebuah pencapaian tertentu, milestone tertentu, lu dapat bonus gitu yang emang diselarasin sama tujuan yang sesuai dengan kebutuhan publik. Kalau sekarang kan untuk lu dapat bonus bisa dibilang lu harus melakukan tindakan yang merugikan negara gitu. Saya bilang. Kan insentif sistemnya artinya melenceng dari goal yang seharusnya. Nah, jadi menurut gue sih, gue akan lebih percaya ketika sistem insentifnya itu dibenerin dibanding kita mengandalkan kebaikan hati orang. Karena kayak gue bilang mungkin untuk 3 hari seminggu bisa gitu ya, bertahan lah idealisme. Tapi 5 tahun
Kayak bertahun-tahun gitu, masa ya, 4 tahun lah misalnya kalau election cycle gitu. Kayak susah ya Mi, ntar dia keluarganya ada kebutuhan ya kan. Terus ya realita hidup lah. Nanti gitu. Malah konflik di rumah, kok masyarakatnya dipikirin, keluarga sendiri ya, enggak. Benar gitu. Bisa. Tapi yang akhir-akhir ini terjadi Bi, coba gue pengen pandangan sedikit. Kayaknya kan ada wave yang cukup apa ya, cukup naik nih akhir-akhir ini. Misalkan dengan hashtag Indonesia Gelap. Iya. Gitu. Ada public resentment lah. Gak tahu kenapa tiba-tiba kayak organik aja. Gitu, bukan pergerakan yang gue nggak tahu ya, mau baca dari kacamata awam gitu ya, bukan sesuatu yang didesain atau didomplengi sebuah kepentingan politik tertentu, tapi karena kebiasaan para pejabat dianggap oleh masyarakat nih suka cek ombak, suka taste the water. Jadi begitu salah, oh ini harus dievaluasi kebijakan, bukan justru kajian yang mendalam, yang matang, sehingga amarah publik tuh jadi, lu ngapain sih nyoba-nyoba gue kayak gini, gitu. Makanya kemarin kan pada demo. Itu lu ngeliatnya gimana Bi? Setuju nggak sama? Menurut gue bukan soal cek ombak sih yang waktu itu marahnya ya. Although mungkin itu sebagian dari situ ya. Kalau dari pembacaan gue sih, yang akhirnya Indonesia Gelap itu tuh lebih udah apa ya? Udah build up lama. Soalnya kan menurut gue lebih ke isu ekonomi sih kebanyakan gitu, yang orang-orang ekonomi kan bisa dibilang walaupun mungkin nggak selesu kalau misalnya dibanding kayak masa COVID gitu, enggak ya, cuman melesu gitu. Buying power orang berkurang, terus habis itu layoff kan lagi bertubi-tubi kan, jadi banyak yang kesulitan. Terus habis itu pajak makin agresif. Terus bahkan ada yang baru sempat yang isu 12% apa segala. Terus habis itu ada kebijakan-kebijakan aneh lah yang memperkeruh suasana. Kayak yang gas. Gas. Bukan gas yang Bahlil itu apa sih, gue lupa lagi. LPG, gas melon. LPG, iya itu. Terus habis itu foto-foto makan bergizi gratis yang gak sesuai ekspektasi. Orang ngerasa gila, gue udah kerja susah, atau bahkan gue nggak punya kerjaan, gue susah nih, duit pajak gue dipakai untuk program-program gak jelas gitu. Terus habis itu mungkin UMR atau gaji juga nggak ngikutin inflasi kan, jadi banyak yang secara ekonomi itu udah tergencet banget. Kelas menengah turun, ya kan, persenannya lumayan. Jadi emang udah obvious banget banyak yang kesulitan secara ekonomi. Terus habis itu pas di jalan net not sama pejabat gitu kan. Duit gitu. Dengan mobil mewah Alphardnya. Bunyinya gitu Bi. Duit. Net gitu. Sering denger ya? Atau di dalam. Saya suka naik MRT. Iya, terus abis itu kan ada ya ngelihat pejabat kalau misalnya meeting bukannya ya pasti di hotel mewah dengan tunjangan yang mobil mewah itu apa segala. Jadi kan gapnya kayak kesel gitu ya. Iya. Nah habis itu menurut gue akhirnya kena yang isu efisiensi. Iya. Kan banyak tuh yang emang dipecat juga. Terus habis itu ya ngelihat lah. Sebenarnya menurut gue banyak yang setuju dengan tujuan efisiensi. Ya siapa sih yang nggak mau misalnya penggunaan APBN diefisienin? Ya pasti mau gitu. Cuman kan yang bikin orang kesel itu kenapa yang dipotong yang PNS yang umbi-umbian yang mereka aja tuh udah struggling gitu. Tapi giliran yang pejabat publik itu tunjangan-tunjangan yang sebenarnya over the top itu tuh kagak disentuh gitu misalnya. Terus banyak program-program yang akhirnya kena cut yang sebenarnya esensial. Iya. Nah, kalau gue ngeliatnya ada gap yang cukup besar Bi di antara gagasan untuk misalkan ya kita bicara efisiensi, gagasannya udah tegas gitu ya bahwa kita harus menghemat APBN dan lain sebagainya. Tapi gap besarnya tuh masyarakat tidak dihadirkan terhadap kepuasan akibat mengefisiensi. Ini tuh apa? Program misalkan kayak jalanan, perbaikan jalan kayaknya nggak begitu masif. Iya, mereka nggak ngelihat. Iya, nggak ngelihat. Jadi ya mereka nggak ngerasain pajak gue nih dipakai untuk apa gitu. Cuman jadi
mobil Alphardnya Raffi Ahmad gitu kan. Iya kan emang benar gitu, banyak yang mikirnya Raffi Ahmad kayak kan gitu. beli sendiri juga bisa. Bahkan nah itu bikin tambah kesel kan. Oh iya. Dia bisa beli sendiri, kenapa dikasih lagi gitu misalnya. Gue nggak tahu dikasih apa enggak ya. Cuman banyak yang ngomong gitu. Cuman menurut gue ya banyak pejabat-pejabat yang menurut gue tuh dari sana mereka emang udah berada gitu ya. Cuman tunjangannya ini yang ya gitulah, mewah apa segala yang sebenarnya kalau diambil pun mereka hidup layak kok. Gitu. Iya, yang dibutuhkan level kepekaannya ya mungkin ya. Nah itu pejabat. sama I do think yang kedua juga komunikasi publik. Pemerintah komunikasi publiknya kacau banget sih. Padahal udah ada kacau PCO banget. Ya, Presidential Communication Office atau apa sih? Nah ya gue nggak tahu deh ya, cuman gue ngelihat komunikasi antara program pemerintah ke masyarakat tuh jelek banget nih. Exactly. Dan apa ya nggak tahu, jelek banget aja yang itu bikin tambah marah orang-orang yang mungkin kalau komunikasinya bagus marahnya segini nih. Betul. Gitu ya. Tapi ini karena komunikasinya jelek banget jadi marahnya segini. Yang apalagi soal isu kabur aja dulu yang komentar-komentar pejabat publik itu. Maksud gue ya ampun, maksudnya gue aja gue bukan pejabat publik nih. Gue aja tuh nggak akan ngomong kayak gitu di sosial media. Orang pasti ngerujak gue gitu loh. Betul. Kayak gue ini kabur aja dulu pejabat sebagai yang mana nih? Siapa yang Ebenezer itu ya? Oh, Emmanuel Ebenezer. Menteri. Wakil Menteri. Yang dia bilang apa? Gak usah balik lagi. Oh ya udah nggak usah balik lagi aja, terus ketawa gitu ya. Coba gue bikin sekarang reels kayak buat kalian yang ngomong kabur aja dulu, ya udah pergi aja nggak usah balik ya. Terus gue post. Ayo bikin sekarang. Gue pasti dirujak pasti. Tes. Pasti segua aja gue tahu ini enggak gitu. Okay. Ya apalagi sekaliber pejabat bapak-bapak ini gitu ya. Kenapa bisa lolos gitu? Pasti kan mereka punya media training dong Mi. Pasti kan mereka punya tim komunikasi dong Mi. I don't think so. Nggak punya? Nggak tahu ya. Saya nggak kenal sih sama beliau. Sekelas menteri, wakil menteri harusnya punya sih menurut gue. Nah kalau misalnya nggak punya itu another kritik gitu menurut gue. Harusnya punya. At least gini. Dan jadi gue kan punya yang media WhatsApp Indonesia kan. Dan kita kan bikin postingan apa segala. Ada satu yang komen yang menurut gue tuh menohok banget gitu. Dia bilang gini. Bahkan statement PR yang bohong aja tuh nggak keluar gitu. Oke. At least bohong lah gitu. Maksudnya gini, at least bohong ke kita kayak saya tahu ini masa-masa sulit gitu ya. Tapi percayalah kami bekerja keras gitu loh. Bohong-bohong dikit lah ke kita. Manajemen opininya tuh nggak ada gitu. Nggak ada bahkan itunya, bahkan dar gitu kan. Buset. Nah, jadi menurut gue situasi real yang udah tidak baik ditambah komunikasi yang hancur banget itu. Ya udah meledak. Kemana ya jubir-jubir presiden? Nggak tahu saya. Ada kan ya kantor komunikasi presiden tuh ada ya? Pak Hasan Nasbi ya? Ya harusnya ada ya. Iya. Maksudnya kita cukup ternotis ketika beliau memimpin campaign gitu ya. Gagasan kampanye segala macam. Tapi mungkin beda ya tekanannya ketika sudah menjabat. Jadi kagok kali ya. Sudah sekaliber beliau-beliau yang punya experience. Gue gak tahu, cuman maksudnya ayo dong gitu ya, jelasin dong. Lu aja nggak mungkin kan bikin statement kayak gitu. Nggak mungkin lah. Gak mungkin. Ya maksudnya mending diem aja gitu bahkan. Diem aja dulu. Cuman ya itu menurut gue jadi Indonesia gelap karena itu sih. Dan itu real. Menurut gue itu adalah keresahan dan rasa putus asa yang real ya. Dari masyarakat mereka ngerasain ya. Berarti real juga ya kalau pepatah orang-orang dulu diam adalah emas tuh udah nggak relevan ya. Bener, ya nggak tahu. Dan ya itu masuk kategori bodoh ya. Ada kategori ini ya Bi. Ada 4 kategori yang smart, stupid, evil, and heartless. Helpless. Oh helpless. Helpless tuh dia ngerugiin diri tapi nguntungin orang lain.
Ya itu yang cipola itu masih sih. Nah ya menurut gue statement yang kayak tadi itu bodoh sih. Yang mana? Yang mau kabur ya udah pergi aja gitu. Itu bodoh sih. Kenapa? Karena dianya dirujak juga kan. Dianya nggak untung apa-apa ngomong itu. Orang marah, semua rugi gitu, nggak ada untungnya Mi. Jadi kenapa gitu maksudnya? Why? Iya kan? Kenapa itu dijadiin pilihan ya, keputusan bahkan ya? Nah itu loh. Atau itu Kecuali ada motivasi terselubung lagi yang kita nggak tahu. Misalnya dia ternyata agen rahasia yang pengen bikin isu kabur aja dulu tuh makin meledak gitu. Jadi dia mengkomporin orang. Ya gue nggak tahu ya, itu kan konspirasi. atau itu bergeraknya bukan dari pikiran tapi memang intuisi gitu loh, kayak tiba-tiba refleks gitu loh. Iya nggak sih Bi? Ada kan yang bukunya apa? Fast Nggak thinking. mikir artinya. Iya. Fast thinking. Fast thinking slow. Fast and slow thinking Iya. fast and slow. Thinking fast slow. Iya. Iya. Seharusnya fast thinkingnya nggak gitu sih. Udah pejabat soalnya ya. Ya gue nggak tahu. Ya mungkin lu lebih paham cara pejabat berpikir ya dibanding gue yang di luar. Lu kan lebih sering bertemu mereka dan sebagainya di PKB. Tapi orang-orang kayak Abigail ini justru yang dibutuhin untuk menyampaikan apa yang terjadi di Republik sih. Kenapa ya? Kenapa harus gue? Kenapa bukan lebih efektif lu gak sih yang ada di dalam? Enggak, ini soalnya udah cukup banyak gagasannya. Gue belum pernah nulis buku setebal ini. Jadi kayak mungkin pemerintah tapi bisa mempertimbangkan Abigail. Jangan gitu. Enggak, tapi gue mau nanya lu sih, genuinely. Kalau gue, gue hostnya loh, lu gak nanya gue dong. Nggak, satu pertanyaan, nego. Oke. Gue jujur, gue bingung banget gitu soal yang kayak misalnya statement kayak tadi gitu. Saya menurut gue, ya itu dari pandangan gue ya, yang orang luar, ini nggak ada untungnya untuk dia. Tujuannya apa gitu? Nah, mungkin lu ada penjelasan nggak yang sebagai orang dalam yang lebih paham cara mereka berpikir mungkin gitu? Jujur gue juga masih dalam proses mencerna, tapi padahal udah berbulan-bulan ya. Enggak, berminggu-minggu. Apanya itu? Oh, kejadian itu. Kejadiannya. Iya, karena kan kita diajarin untuk paling tidak untuk statement, komentar itu ada 3 layer kan yang kita lalui. Pertama, apakah kalimat tersebut atau perkataan tersebut benar atau tidak? Oke. Tentang faktanya. Tentang faktanya. Udah lolos di layer pertama, masuk layer kedua. Apakah perkataan atau statement itu baik atau tidak? Baik atau tidak itu kan relatif ke menyangkut ke perasaan juga, ya kan? Kira-kira ini sesuatu yang baik untuk disampaikan atau tidak baik untuk disampaikan? Baru yang ketiga ini kan perlu atau tidak, gitu loh. Kadang dia udah bener, abis itu udah hal yang baik tapi nggak perlu disampaikan. Nah, gue nggak paham maksudnya beliau apakah. Dan maksudnya bukan cuman beliau juga sih. Ini kan ngomentarin banyak secara general ya. Berarti lu juga bingung artinya. Ya makanya mikir gue butuh buku ini untuk menemukan jawabannya. Gak kerasa udah 1 jam loh. Wow. Emang kalau ngobrol sama Abigail tuh begini nih. Gitu ya. Panjang. Niatnya brunch jadi makan siang. Kebetulan emang gue sering diskusi alhamdulillah sama Abigail. Sering minta ilmu, minta pendapat. Tips nyalek kemarin. Wah ini tidak framing. Benar ya. Framing ini tidak benar. Iya. Abigail ada pesan-pesan khusus untuk keluarga besar PKB dan masyarakat Indonesia yang menonton. Insya Allah ini viewersnya bakal melonjak. Ya tentunya saya apresiasi lah ya. Jadi saya nggak apresiasi ada inisiatif begini. Oke. Ya. Menurut gue emang udah saatnya partai-partai politik itu kan sangat krusial di demokrasi dan kualitas politik kita ya. Udah saatnya at the very least ya terbuka seperti ini gitu. Tapi ya tentunya harapan gue nggak cuman sebatas diskusi kayak gini, tapi beneran diimplementasiin lah gitu. Soalnya menurut gue sangat possible yang tadi misalnya kita ngomongin tentang sistem, itu nggak harus dari atasnya itu maksudnya di kepemerintahan gitu, tapi salah satu atasnya itu tuh partai politik menurut gue. Jadi kalau di dalam internal partai politik bisa mulai
bikin sebuah insentif sistem yang sehat, yang menginsentifkan hal-hal yang tepat, ya itu akan sangat langsung berpengaruh. Apalagi PKB bukan partai kecil. Alhamdulillah. Ya kan. Jadi kalau misalnya ada perubahan yang terjadi di PKB itu sangat mungkin bisa ripple efeknya keluar gitu. Jadi tentunya ada harapan ke sananya. Dan ya semoga Nashmi semakin sukses. Amin. Dan seluruh kader-kader PKB. Dan seluruh kader-kader. Wah. Iya dong, kan doa untuk kebaikan orang gak apa-apa. Benar. Gitu. Abigail, thank you so much buat diskusi yang daging banget. Ditunggu karya-karya selanjutnya. Semoga aman ya tadi. Aman lah ya. PKB punya ruang yang bebas dalam mengekspresikan. Ada orang yang beranggapan malah PKB nih oposisi dari dalam ya. Ada yang bilang gitu ya. Bener gak? Oke, terima kasih para pemirsa. Ditunggu podcast selanjutnya. Dan Abigail ditunggu kalau mau bikin workshop formula dengan PKB. Gitu ya. Thank you so much. Thank you. Abigail. Tepuk tangan buat Abigail.